Selamat datang di Bang Red Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang inti dari filsafat pendidikan Pancasila. Pancasila sebagai filosofi dasar hidup bagi bangsa Indonesia memiliki peranan yang sangat vital dalam bentuk pola pikir dan karakter generasi muda. 5 prinsip utama yang terkandung dalam kelima sila Pancasila bukan hanya sekedar pedoman dalam kehidupan berbangsa, tapi juga menjadi fondasi bagi sistem pendidikan nasional. Pendidikan yang berlandaskan Pancasila bertujuan untuk mencetak individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tapi juga memiliki moral yang tinggi, kesadaran sosial, dan rasa nasionalisme yang mendalam. Setiap sila dalam Pancasila memiliki makna yang mendalam dan relevansi yang luas dalam konteks pendidikan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan pentingnya spiritualitas dan nilai-nilai keagamaan. Dalam praktiknya, pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai ini dapat membentuk karakter siswa yang menjunjung tinggi toleransi dan menghormati perbedaan. Misalnya dalam kegiatan sekolah, siswa diajarkan untuk saling menghormati keyakinan satu sama lain melalui dialog antar agama yang dapat memperkuat rasa persatuan di tengah keberagaman. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan pentingnya menghargai martabat manusia. Dalam konteks ini, pendidikan yang berlandaskan Pancasila mendorong siswa untuk berempati dan peduli terhadap sesama. Contohnya, program pengabdian masyarakat yang melibatkan siswa dalam kegiatan sosial dapat meningkatkan kesadaran mereka akan kondisi masyarakat yang kurang beruntung, serta membentuk sikap peduli dan tanggung jawab sosial. Sila ketiga, persatuan Indonesia mengajak generasi muda untuk memahami pentingnya persatuan dalam keberagaman. Melalui pendidikan, siswa diajarkan untuk menghargai perbedaan budaya dan latar belakang sehingga mereka dapat berkontribusi dalam menjaga keutuhan bangsa. Misalnya kegiatan seni dan budaya yang melibatkan berbagai suku dan daerah dapat menjadi sarana untuk memperkuat rasa kebersamaan dan identitas nasional. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengajarkan prinsip demokrasi dan partisipasi. Dalam pendidikan, hal ini dapat diwujudkan melalui pengajaran tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta pentingnya berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, siswa tidak hanya menjadi pendengar, tapi juga pelaku aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menggarisbawahi pentingnya kesetaraan dan keadilan. Pendidikan yang berlandaskan Pancasila harus mampu menanamkan nilai-nilai keadilan sosial bagi siswa, sehingga mereka memahami pentingnya memperjuangkan hak-hak setiap individu tanpa diskriminasi. Contohnya, dengan mengadakan diskusi tentang isu-isu sosial yang relevan, siswa dapat berlatih berpikir kritis dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Salah satu pilar penting dalam pendidikan Pancasila adalah nilai-nilai religius. Berdasarkan prinsip ini, pendidikan tidak hanya berfokus pada penguasaan ilmu pengetahuan, tapi juga pada pengembangan karakter yang religius dan beretika. Sekolah-sekolah di Indonesia telah mengintegrasikan moderasi beragama ke dalam kurikulum. Melalui pembelajaran pendidikan agama, siswa diajarkan untuk memahami dan menghargai perbedaan agama, serta pentingnya toleransi antar umat beragama. Kegiatan seperti perayaan Hari Besar Agama, pengajian, dan diskusi lintas agama menjadi sarana untuk memperkuat nilai-nilai moral dan karakter siswa. Dengan demikian, pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai religius tidak hanya membentuk individu yang beriman, tapi juga yang mampu hidup harmonis di tengah masyarakat yang beragam. Selanjutnya, nasionalisme menjadi nilai inti yang sangat ditekankan dalam pendidikan Pancasila. Siswa diajak untuk mengembangkan rasa cinta tanah air dan identitas nasional yang kuat. Kegiatan seperti upacara bendera, peringatan Hari Kemerdekaan, dan kegiatan sosial lainnya menjadi sarana untuk menanamkan rasa bangga terhadap bangsa dan negara. Dalam upacara bendera misalnya, siswa tidak hanya belajar tentang sejarah perjuangan bangsa, tapi juga merasakan semangat kebersamaan dan persatuan.
Pendidikan yang menekankan nasionalisme ini bertujuan untuk menciptakan generasi yang tidak hanya mengenal sejarah bangsanya, tapi juga siap berkontribusi dalam pembangunan negara. Prinsip selanjutnya, keadilan sosial dan inklusivitas adalah aspek penting dalam pendidikan Pancasila. Pendidikan harus mampu menciptakan ruang bagi semua siswa tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya. Sekolah-sekolah di Indonesia berusaha mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan dan membangun solidaritas di antara siswa. Melalui program pengabdian masyarakat, siswa diajak terlibat dalam kegiatan yang membantu masyarakat kurang mampu, sehingga mereka dapat merasakan langsung pentingnya keadilan sosial. Dengan cara ini, pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek akademis, tapi juga pada pengembangan empati dan kepedulian sosial. Pendidikan karakter menjadi fokus utama dalam filsafat pendidikan Pancasila. Sekolah dituntut untuk tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tapi juga nilai-nilai moral dan etika. Melalui berbagai kegiatan, baik kurikuler maupun ekstrakurikuler, sekolah berusaha menanamkan nilai-nilai seperti kerjasama, toleransi, dan kepedulian sosial. Dalam kegiatan pramuka misalnya, siswa diajarkan untuk bekerja sama dalam tim, menghargai perbedaan, dan membantu sesama. Pendidikan karakter ini bertujuan untuk menciptakan individu yang tidak hanya cerdas, tapi juga memiliki integritas dan tanggung jawab sosial. Selain itu, Pancasila juga menekankan pentingnya pengembangan holistik. Filsafat pendidikan ini mengedepankan pengembangan aspek kognisi, emosional, dan sosial siswa secara seimbang. Sistem pendidikan dirancang untuk mengembangkan kompetensi yang sesuai dengan tahap perkembangan siswa dengan landasan filosofis, akademis, serta sosiologis. Dalam pembelajaran, guru tidak hanya fokus pada penguasaan materi, tapi juga pada pengembangan keterampilan sosial dan emosional siswa. Dengan pendekatan holistik ini, diharapkan siswa dapat tumbuh menjadi individu yang seimbang dalam berbagai aspek kehidupannya. Pendidikan etika dan budaya juga merupakan bagian integral dari filosofi pendidikan Pancasila. Model pendidikan yang dikembangkan bertujuan untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila terintegrasi secara sistematis dalam proses pendidikan. Hal ini mencakup pengembangan perilaku etis dan kesadaran budaya di kalangan siswa, sehingga mereka dapat berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Melalui pelajaran seni budaya, siswa diajarkan untuk menghargai warisan budaya bangsa dan memahami pentingnya pelestarian budaya lokal. Dengan demikian, pendidikan etika dan budaya ini tidak hanya membentuk karakter siswa, tapi juga memperkuat identitas budaya bangsa. Terakhir, penerapan praktis nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip tersebut tidak hanya bersifat teoritis. Sekolah-sekolah di Indonesia berusaha menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kegiatan dan program pendidikan. Penggunaan media digital dan metode inovatif lainnya dalam penyampaian pendidikan karakter berbasis Pancasila menjadikan proses belajar lebih relevan dan menarik bagi siswa. Dengan cara ini, siswa tidak hanya belajar tentang Pancasila, tapi juga merasakan langsung penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.